Solat. Solat adalah satu di antara ibadah yang diajarkan Allah kepada Rasulullah. Suatu saat, ketika Rasulullah dan Bunda Khadijah sedang melaksanakan solat, datanglah Ali bin Abu Thalib. Ali yang saat itu masih anak-anak, tertegun melihat Rasulullah dan Bunda Khadijah membaca ayat-ayat Al-Quran dalam sholatnya. "Kepada siapa kalian sujud?" tanya Ali ketika Rasulullah dan Bunda Khadijah selesai sholat. "Kami sujud kepada Allah," jawab Rasulullah. "Allah telah mengutusku dan memerintahkan aku mengajak manusia menyembah Allah." Kemudian, Rasulullah mengajak sepupunya itu untuk beribadah kepada Allah semata serta meninggalkan berhala-berhala semacam Lata dan Uzza. Rasulullah pun membacakan beberapa ayat Al-Quran yang membuat Ali bin Abu Thalib terpesona karena ayat-ayat itu demikian indah. Ali meminta waktu untuk berunding dengan ayahnya terlebih dahulu. Semalaman itu, Ali merasa gelisah. Esoknya, ia memberitahukan kepada Rasulullah dan Bunda Khadijah bahwa ia akan mengikuti mereka berdua, tanpa meminta pendapat Abu Thalib. "Allah menjadikan saya tanpa saya perlu berunding dulu dengan Abu Thalib," demikian kata Ali. "Apa gunanya saya harus berunding terlebih dahulu jika untuk menyembah Allah?" Jadi, Ali adalah anak pertama yang memeluk Islam. Kemudian, Zaid bin Haritsah, bekas budak Rasulullah, ikut masuk Islam juga. Sampai di situ, Islam masih terbatas pada keluarga Rasulullah, istri beliau, sepupu beliau, serta bekas budak beliau. Apa yang harus beliau lakukan untuk menyebarkan Islam lebih luas lagi? Beliau tahu betul betapa kerasnya dan betapa kuatnya orang-orang Quraisy menyembah berhala yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Walau demikian, Islam ini harus disebarkan, betapapun kerasnya perlawanan orang. Mau tahu, siapa orang dewasa berikutnya yang menjadi pemeluk Islam? Catatan tambahan. Solat sebelum Isra, Mikraj. Sebagian ulama mengatakan, kewajiban solat pertama kali adalah 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat sore hari. Berdasarkan keterangan Qatadah, seorang tabi'in, muridnya Anas bin Malik. Puasa pertama kali yang diperintahkan adalah puasa 3 hari setiap bulan, dan solat 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu sore. Tafsir At-Tabari. Keislaman Abu Bakar. Abu Bakar bin Abu Quhafa dari kabilah Bani Taim adalah teman akrab Rasulullah sejak zaman sebelum Islam. Rasulullah amat menyukai sahabatnya itu karena Abu Bakar adalah orang yang bersih, jujur, dan dapat dipercaya. Suatu hari, Abu Bakar mendengar desas-desus tentang Rasulullah. Beliau segera keluar mencari sahabatnya itu. Ketika mereka bertemu, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Abu Qasim," salah satu panggilan Rasulullah, "ada apa denganmu? Kini engkau tidak lagi terlihat di majelis kaummu dan kudengar orang-orang menuduh bahwa engkau telah berkata buruk tentang nenek moyangmu dan masih banyak lagi yang mereka katakan. Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah," sabda Rasulullah, "Allah mengutusku untuk menyampaikan risalahnya. Sekarang, aku mengajak kamu kepada agama Allah dengan keyakinan yang benar. Demi Allah, sesungguhnya, apa yang kusampaikan adalah kebenaran. Wahai Abu Bakar, aku mengajak kamu untuk menyembah Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, dan janganlah menyembah kepada selainnya, dan tidak ada sekutu baginya, dan janganlah menyembah kepada selainnya, dan untuk selamanya kamu taat kepadanya." Rasulullah memperdengarkan beberapa ayat Al-Quran. Selesai Rasulullah berbicara, Abu Bakar langsung memeluk Islam. Melihat keislaman sahabatnya itu, Rasulullah amat gembira. Tidak seorang pun yang ada di antara 2 gunung di Mekah yang kegembiraannya melebihi kegembiraan Rasulullah saat itu. Abu Bakar segera mengumumkan keislamannya itu kepada teman-temannya. Beliau juga mengajak mereka mengikuti Rasulullah. Dalam waktu singkat, Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'id bin Abu Waqqas pun menemui Rasulullah dan masuk Islam. Bagaimanakah kisah Utsman bin Affan masuk Islam? Keislaman Utsman bin Affan. Sahabat kita dengarkan penuturan Utsman bin Affan sendiri tentang keislaman beliau. "Aku datang kepada bibiku Urwah binti Abdul Muthalib untuk melayatnya karena ia sakit. Tidak lama kemudian, Rasulullah datang ke tempat itu dan aku perhatikan beliau. Waktu itu, tampak jelas kebesarannya. Beliau pun menghampiri aku dan berkata, 'Wahai Utsman, mengapa kau memerhatikan aku begitu rupa?' Aku menjawab, 'Aku merasa kagum terhadap engkau dan terhadap kedudukan engkau di antara kami. Aku juga kagum dengan apa yang dibicarakan orang-orang mengenai dirimu.' Kemudian Utsman melanjutkan, kemudian Rasulullah mengucapkan kalimat, 'La ilaha illallah.' Demi Allah, mendengar kalimat itu, aku langsung bergetar. Kemudian, Rasulullah membacakan ayat. Dan di langit terdapat sebab-sebab
rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka, demi Tuhan langit dan bumi, sungguh, apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Az-Zariyat, Surah ke-51 ayat 22-23. Kemudian, Rasulullah berdiri dan pergi keluar. Aku pun mengikuti beliau dari belakang. Kemudian, aku menghadap beliau dan aku masuk Islam. Bagaimanakah keadaan kaum muslimin yang mula-mula masuk Islam itu? Catatan tambahan. Mushaf Utsmani. Ketika menjadi khalifah, jasa terbesar Utsman bin Affan adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu kitab yang disebut Mushaf Utsmani. Kitab ini mengacu pada naskah Al-Quran yang ada di tangan seorang istri Nabi, Bunda Hafsyah. Kitab ini disusun dengan sangat cermat oleh Zaid bin Sabit dibantu 3 orang sahabat yang lain. Mushaf Utsmani kemudian diperbanyak, sehingga kaum muslimin di seluruh dunia dapat membaca Al-Quran yang sama persis penulisannya. Kaum muslimin awal. Sahabat karena mengetahui betapa kerasnya kebencian orang-orang Quraisy, kaum muslimin yang mula-mula melaksanakan ibadah mereka secara sembunyi-sembunyi. Jika hendak sholat mereka pergi ke celah-celah gunung di Mekah. Keadaan ini berlangsung selama 3 tahun berturut-turut. Sementara itu, sedikit demi sedikit Islam semakin meluas. Firman Allah yang turun satu demi satu semakin memperkuat keyakinan kaum muslimin. Ada satu hal yang membuat dakwah Islam berkembang, yaitu keteladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau contohkan dengan sangat baik. Bayangkan saja, beliau adalah orang yang penuh bakti dan penuh kasih sayang. Beliau juga sangat rendah hati sekaligus gagah berani. Tutur kata beliau lembut dan selalu berlaku adil. Hak setiap orang pasti ditunaikan sebagaimana mestinya. Perlakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang lemah, yatim piatu, orang sengsara, dan orang miskin adalah perlakuan yang penuh kasih, lembut, dan mesra. Pada malam hari beliau tidak cepat tidur, beliau bertahajud dan membaca wahyu yang disampaikan Allah padanya. Beliau selalu merenung tentang nasib umatnya. Beliau juga merenungkan betapa luar biasanya penciptaan langit, bumi, dan segala isinya. Seluruh permohonannya dihadapkan kepada Allah. Hal-hal seperti itu membuat orang-orang yang sudah beriman semakin bertambah cintanya kepada Islam dan semakin kukuh keimanannya. Mereka sudah berketetapan hati meninggalkan sesembahan nenek moyang mereka dan tidak takut siksaan orang-orang kafir yang membenci. Kalau orang lain telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahi, bagaimana dengan keluarga beliau? Apakah beliau juga berdakwah kepada paman-paman beliau yang sebagiannya merupakan para pembesar Quraisy yang disegani? Apa yang mereka lakukan ketika mereka tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak meninggalkan sesembahan berhala yang telah begitu lama diwariskan oleh nenek moyang mereka? Catatan tambahan. Penduduk Mekah tidak hirau. Meski ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluas dengan cepat, penduduk Mekah masih berhati-hati dan tidak terlalu hirau. Mereka menduga ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hilang dengan sendirinya dan orang akan kembali menyembah kepercayaan nenek moyang mereka. Yang akhirnya menang pasti Hubal, Lata, dan Uzza. Pikir mereka tidak sadar bahwa keimanan murni yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat dikalahkan.